wabarakatuh. Kami dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika akan membahas tentang kerja praktek yang mana dihadiri oleh Bapak Mitra dan Ketua Himpunan kita, Saudara Aliansyah. Dan di sini kami tuh bakal ngebahas lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung. Yang ini gimana sih melaksanakan KP itu gimana? Tata cara KP, apa sih hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum KP? Dan di sini ada ketua himpunan yaitu Saudara Rian. Kepada Saudara Rian silakan. Assalamualaikum Pak Mitra. Waalaikumsalam. Seperti yang disampaikan oleh kita tadi Pak, jadi telah banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada himpunan HMTIP khususnya, yaitu tentang seputar KP ini Pak. Jadi kawan-kawan itu masih ada mengganjal setelah kita pertemuan di Google Meet kemarin Pak. Namun ternyata masih ada kawan-kawan yang bertanya kepada kami seputar Kerja praktek Pak. Jadi apa aja pertanyaannya? Dari Miftah dulu deh Pak. Oke. Jadi hal yang paling mendasar, apa aja sih hal pertama yang harus dilakuin sebelum pelaksanaan KP ini Pak? Di tahapan ya? Iya, kita ya. tahapannya Pak. Nah, jadi sedikit kita ulangi yang kemarin ya. Mungkin kalau kemarin itu pas pembekalan kurang kondusif ya Karena memang keterbatasan jaringan juga. ya, terus noise dan sebagainya ya. Jadi tahapan yang pertama itu adalah legalisasi dulu saat KP ini. Legalisasi itu diambil legalisasi itu kemudian didapatkan saat teman-teman KRS. Jadi awalnya kita KRS dulu, buat KRS apa? KRS KP gitu ya. Nah, setelah teman-teman KRS, kemudian dari approve dan sebagainya lah ya intinya. Kemudian kawan-kawan mengurus masuk ke dalam pengurusan administrasi KP. Nah, administrasi itu dulu Miftah, gitu ya. Itu kan dilakukan secara manual atau maksudnya itu kita harus datangin TU, kemudian datangin ke prodi dan sebagainya. Nah, sekarang ini proses-proses itu sudah kita gantikan dengan online. Nah, jadi teman-teman cukup nanti mengakses informatika.universitas.id. Di situ ada fitur KP dan skripsi, di situ akan terlihat. Nah, jadi kalau yang pertama tadi adalah skripsi KRS, maaf. Yang kedua adalah pengajuan KP. Nah, di situ ada pengajuan KP. Nah, pengajuan KP ini dimaksudkan adalah untuk kawan-kawan yang mungkin memilih sistemnya magang atau proyek atau sudah memiliki tempat KP, gitu ya, yang mau dituju. Nah, jadi teman-teman tinggal mengarahkan, tinggal mengisi form yang sudah disediakan. Nah, jadi bentuk form itu akan kita dapatkan dari hasil isian teman-teman tadi itu di form itu, kemudian akan sampai ke prodi. Itu pertama adalah prodi akan memberikan pembimbing. Nah, pembimbing ya dapat, jadi udah KRS, isi form KP, kemudian dapat pembimbing. Nah, saat teman-teman sudah dapat pembimbingnya, silakanlah hubungi pembimbingnya untuk berdiskusi secara lanjut terkait rencana KP tadi. Jadi kita harus ada konsultasi juga sama dosennya ya Pak? Benar, wajib. Karena memang ada kawan-kawan yang kemudian sudah mengajukan dahulu ini mau KP di mana ya. Jadi dia mengajukan dulu KP mau di sini, padahal dia belum dapat pembimbing, ya. Bahkan dapat pembimbing tidak dihubungi pembimbingnya, dia langsung KP saja. Nah, ini beresiko. Berisikonya tuh gimana Pak? Pertama, berisiko yang dilakukannya ternyata tidak disetujui oleh pembimbingnya. Kan repot tuh. Iya. Akhirnya saat sudah diselesaikan semua KP, entah proyek, entah magang, kemudian datang ke pembimbing, kemudian pembimbing bilang, aduh saya tidak menyetujui ini. Karena memang nggak ada konsultasi dari awal. Benar. Oh ya, berarti Pak, kan karena di siang juga ada pendaftaran KP itu kan Pak. Ya. Nah, jadi berarti kita harus pertama kali kita harus mendaftarnya di website dari prodi sendiri ya Pak ya. Ya. Baru kita mendaftarin di siang ya. Nah, jadi saat sudah disetujui ini, Pak saya mau project, saya mau buat sistemnya magang, saya pengen ngerjakan ini, saya pengen magang di mana gitu ya. Kemudian kata pembimbing, oke setuju. Nah, setujuin pembimbing itu baru nanti kemudian teman-teman masuk ke akun siang kawan-kawan dan teman-teman. Nanti kan ada tuh surat pengajuan lo tempat KP lah gitu ya. Jadi kan nanti ada surat keterangan itu yang bakal teman-teman bawa kepada institusi atau lembaga yang terkait sebagai izin untuk mendapatkan izin untuk KP di sana atau magang di sana. Nah, jadi tahap yang berikutnya sudah dapat tadi restu bahasanya, silakan mengajukan dari yang lewat siang tadi. Kemudian prodi, dekan akan menyetujuinya untuk menggunakan surat tadi kan. Nah, selesai di sana, ya sudah teman-teman boleh aja gini.
secara kontinu untuk diskusi dengan pembimbing silakan. Atau teman-teman oke lah nih karena saya KP-nya di kampung atau di daerah lain atau magang ya misalnya, dan tidak mungkin pula saya bisa komunikasi terus ya, tapi lah sebulan dulu karena magang sebulan ya minta. Iya, magang Nah sebulan. kalau magang itu wajibnya sebulan dan Minimal lah ya. minimal sebulan. Tapi kalau lebih dari sebulan tuh boleh nggak sih Pak? Boleh aja, Boleh. itu tergantung nanti ya institusinya masih mau menerima atau enggak. Ada Pak, terus ada juga pertanyaan tadi ke saya nih Pak. Karena kan di Google Form di informasi website informasi itu Pak ada kan alamat perusahaan yang ingin dituju, Ya. bagian mananya. Itu berarti boleh dikosongin Pak ya? Nah, tentunya kalau teman-teman punya lokasi, ya punya lokasi tempat magang, tentu itu kan tentunya akan misalnya gini, saya pengen magang di kantor gubernur Pak, itu di bagian mananya? Harus di bagian IT-nya dong. Kenapa di bagian IT-nya tujuannya? Karena kita IT gitu. Kan mungkin sedikit ini lah mengulas balik, apa sih esensi dari KP itu gitu ya? Esensi KP adalah kita mengimplementasikan skill atau kemampuan yang kita miliki ke dunia nyata. Toh kalau misalnya kalian teman-teman di kantor gubernur kemudian kerjanya hanya sebatas nemenin bos sarapan pagi ya kan, cuman sebatas fotokopi gitu kan tentu tidak mengenal dengan KP-nya. Nah itu dia, jadi kita menghindari hal seperti itu yang magang. Nah kalau project gimana project? Nah benar-benar apa yang kita kerjakan ini itu betul di ranah IT. Apalagi sekarang di website sebenarnya saya sudah sampaikan ada kan panduan KP versi COVID. Ada Pak. Itu kan lebih saya bilang lebih luas lagi wilayah KP kita. Bahkan literatur studi aja ya itu sudah bisa jadikan KP. Karena memang kan di masa pandemi ini kan KP-nya agak sedikit berbeda kan Pak. Ada beberapa jenis dari KP masa COVID ini. Jadi jenis-jenisnya tuh apa aja sih Pak, kalau boleh tahu bisa dijelaskan lagi, dan gimana sih cara ngelakuin KP yang ini, KP yang itu gitu. Oke, pertanyaan yang berat. Agak panjang jenisnya. Iya, panjang jelasannya. Tapi nggak apa-apa, saya jelasin. Nah, panduannya memang sudah ada ya, tinggal bisa di-download ya. Tapi ini yang saya ingat ya. Jadi ada beberapa poin yang kemudian menjadi pembeda dari KP-KP tahun sebelumnya karena adanya pandemi ini. Yaitu yang pertama, KP di masa pandemi ini kita sangat difokuskan juga pada usaha-usaha untuk ikut dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan, bahkan membantu orang-orang yang terdampak itu keluar dari istilahnya dari masalah mereka dengan sisi IT. Yang terdampak salah satunya apa? UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah ya. Tuh. Jadi teman-teman, Pak saya pengen bikin website, Pak saya pengen membuat ikut membantu mempromosikan atau ikut membantu dengan cara-cara IT dong ya. Ada usaha. Kenapa dibilang UMKM? Maka teman-teman akan milih usaha yang kecil kok, gitu. Tidak mesti harus ke perusahaan ini, ke toko yang besar ini, ke supermarket ini, nggak mesti. Jadi kita ningkatin penjualan usaha-usaha kecil ini berdasarkan IT-nya gitu. Ya, itu usaha-usaha IT. Nah, UMKM tadi. Kemudian yang masalah ikut dalam kesehatan, misalnya teman-teman misalnya membuat suatu aplikasi atau apa untuk mengkampanyekan, mudahnya aja lah, mengkampanyekan penggunaan masker atau apapun lah gitu ya. Tapi direalisasikan dalam bentuk aplikasi gitu. Boleh aplikasi. Kalau cuma sebuah publikasi misalnya itu kita kayak ada sosial media gitu Pak. Kalau misalnya dia mengupdate publikasi tentang ini loh, misalnya dia membuat konten sebuah kesehatan, menjaga kesehatan, seputar kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan dari COVID. Cuman konten aja Pak, itu boleh nggak sih Pak? Apakah harus membuat sistem atau aplikasi? Oke. Yang pertama jawaban saya tidak harus membuat sistem dan aplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau ingin mengkampanye dan konten misalnya, kita lihat dulu bobot kontennya seberapa. Nah ini ditentukan oleh pembimbing KP ya. Nah ini contohnya ada mahasiswa yang kebetulan pembimbing KP-nya saya. Karena dalam IT itu juga membantu prodi fakultas atau universitas. Oke. Jadi salah satu usaha membantunya adalah kita ingin mahasiswa ini akhirnya membuat video profil prodi. Nah,
Kenapa dia itu? Karena dia menyampaikan pada saya, Pak, saya senang, passion saya di editing video. Dan oke, berarti kita ambil poin yang ini dong gitu. Nah, kemudian ada juga magangnya di Prodi. Apa yang dikerjakannya? Mengurus website, kemudian mengurus beberapa sistem informasi yang ada di Prodi, memelihara, mengupgrade. Kan itu termasuk usaha IT, di bidang IT. Dan itu bisa jadi KP kan? Dan itu bisa jadi KP untuk saya ini. Karena memang teman-teman nih, termasuk saya awalnya itu juga ragu, wah KP nih harus bikin project, harus bikin sistem gitu Pak. Karena sebelumnya kan kebanyakan pada bikin project, pada bikin sistem gitu. Bahkan pedoman panduan KP sekarang ini, Rian, Miftah, itu kita memfasilitasi manusia-manusia kaum rebahan. Ya, benar. Contohnya Pak? Contohnya, mahasiswa ini cukup membuat studi literatur. Memang ada di syarat-syaratnya ya. Dia begini, dia kayak membuat studi literatur atau literatur review terhadap jurnal-jurnal dengan topik, tentu topiknya udah di studi tadi ya, pembimbing ya, itu kuncinya ya. Kemudian dia membuat suatu review literatur dari syarat-syaratnya dari jurnal-jurnal yang nasional maupun internasional menjadi sebuah tulisan yang tulisan ini layak dipublish, masuk ke jurnal ilmiah, dipublikasikan, dan itu jadi KP. Dan teman-teman tidak perlu harus kemana-mana gitu. Di rumah baca jurnal, review, syukur-syukur jadi bahan untuk skripsi ya kan, ide skripsi terus. Tapi syarat endingnya adalah ini harus terpublish ke jurnal nasional terakreditasi. Dan itu akreditasi, jurnal akreditasi ada tingkat 1 sampai tingkat 6. Ambil yang paling bawah tingkat 6 tidak ada masalah. Nah, seru kan sebenarnya KP sekarang. Nah jadi buat teman-teman tuh jangan galau, jangan bimbang, karena memang KP itu tidak seserem ekspektasi kita bersama. Iya, saya kadang aneh gini, ngerjain KP sampai 2 tahun, oke lah, rata-rata setahun setengah. Terus KP itu dipikir semacam skripsi, Pak ini isi penelitiannya, enggak gitu loh. KP ini intinya mengimplementasikan, selesai. Tidak perlu kita bicara ini disusun pakai algoritma apa, rancangannya seperti apa, detail. Oh Pak, saya pakai algoritma GST atau itu tidak perlu gitu. Karena ini bukan skripsi gitu. Kalau teman-teman mikir itu, ya untuk skripsi boleh gitu. Jadi jangan diberat-beratkan. Sehingga ada salah satu mahasiswa bimbingan saya yang sudah mulai curi star memang waktu itu, tapi memang belum resmi, tapi udah saya katakan andai pun judulnya itu pasti akan diterima kok. Kemudian dia mulai langsung mengerjakan. Sekarang udah KRS ya, kita kira KRS ya. Dia tinggal mengerjakan setengah pekerjaannya lagi, kemudian bikin laporan. Ya mungkin sebulan dia udah selesai harus dengan laporan semua udah seminar. Itu project ya, dalam bentuk project. Dalam bentuk project. Nah Pak, kalau misalnya dalam bentuk magang nih Pak, kan Bapak kan implementasikannya nih. Berarti walaupun kita magang nih, implementasi apa Pak yang akan kita sampaikan pas di seminar tuh Pak? Misalnya kita magang kan cuma disuruh misalnya nih ngetik misalnya Pak, bagian ngetik, bagian setting jaringan atau apa gitu Pak. Itu tuh harus kita implementasikan pas kita di seminar atau cuma ini loh cuma kita publikasikan bahwa kita tunjukkan fotonya bahwa kita telah melaksanakan itu. Nah, memang yang magangnya agak sedikit unik nih, kayak nama saya kan, unik. Gak penting ya? Penting kok Pak. Terima kasih. Ustaz cukup pandai menyenangkan hati saya Pak. Ya. Karena kami pun butuh Bapak Pak. Iya, dan Rian memang kurang menyenangkan. Saya memang agak serius sih. Jangan ada dendam di antara kita. Dan saya memang sarungan gitu. Mungkin ada yang komen ini Pak Mita sarungan ya. Fitrana, saya kan anak pesantren. Iya. Oh dulu Bapak pernah masuk pesantren? Enggak sih sebenarnya. Oke, kamu sih ngomong apa sih tadi? Yang Jadi gini, itu makanya saat kita mau masuk magang itu harus konsultasi dari dulu. Karena ini ada beresiko. Saat kemudian kita masuk ke institusi tersebut kita magang, ternyata pekerjaan kita tidak ada ranah IT. Nah itu dia. Nah, kadang mungkin dari perusahaan atau instansi tertentu pun nggak paham sama maksud dari kita magang. Betul. Itu makanya kita tuh harus benar-benar saat kita istilahnya datang ke instansi itu, Pak pekerjaan saya apa nantinya, Pak saya tahu di bagian mana, Pak saya IT saya mau di sini, kan begitu ya. Kita betul-betul dapat kepastian gitu. Jadi kita udah tahu bayangan kerja kita besok memang ada IT-nya gitu. Nah, bagaimana soal laporan kata Rian tadi? Apakah ada project juga Pak? Tidak.
apa yang mereka kerjakan itu kita bantu, namanya kita magang. Magang ini kan kita ikut jam karyawan. Iya. Anggaplah masuk jam 8 pulang jam 4 sore misalnya selama sebulan misalnya. Di situ kita akan melihat bagaimana pola kerja mereka tentang IT, bagaimana infrastruktur IT mereka di perusahaan itu atau di lembaga itu atau di institusi itu gitu kan. Kemudian apa-apa aja sistem yang mereka miliki, nah seperti itu. Dan kemudian kita akan masuk ke fokus, oke saya coba akan fokus pada sistem ini deh gitu. Nah kita akan mencari, kita akan mengevaluasi, kita akan menganalisa, kita akan cek dari cek lah gitu. Akhirnya kita membuat suatu hipotesis atau keterangan-keterangan mereka menggunakan ini server mereka di sini gitu kan. Memang tidak boleh detail juga karena memang ada mungkin perusahaan rahasia-rahasia gitu ya. Dan kemudian apa yang kita kerjakan di magang itu yang ditulis gitu. Seperti hari ini saya ngapain, kayak logbook lah, log pekerjaan lah. Kemudian saya ngerjakan apa, ini loh dokumentasinya ini tuh. Sampai nanti endingnya adalah teman-teman mendapatkan surat selesai KP atau surat selesai magang di perusahaan. Setelah itu keluar surat itu beserta nilai yang akan dikasihkan oleh tempat magang, maka itu berakhir KP. Tinggal susun laporannya. Nah, perbedaan susun laporan versi KP dengan versi project dengan magang memang banyak perbedaan. Kalau project kita memang ini kita bikin ini desainnya, ini kita kerjakannya. Kalau versi magang mungkin tidak seperti itu. Memang kalau rata dari tebalnya ini ya laporan KP ya magang lebih tebal karena banyak lampiran nanti absensi, foto-foto itu jelas. Kemudian beberapa mungkin apapun lah. Jadi saya rasa soal laporan kawan-kawan tidak perlu risaukan dulu karena nanti akan dibimbing benar oleh pembimbing KP. Itu sekarang ini banyak pertanyaan dari kawan tuh pakai magang nih kita nih harus ada hasilnya nggak sih, hasil proyek itu yang proyeksi itu Pak. Jadi banyak kawan-kawan takut ya sama aja sih kalau kita ngambil magang kita harus membuat sebuah proyek nih katanya. Jadi itu pertanyaan kawan. Jadi pas ada kebingungan Pak. Jadi kawan-kawan kan ada yang mendaftar KP sebelum mengambil KRS nih Pak. Jadi pertama niatan mereka tuh ingin magang nih Pak, magang di sebuah instansi. Namun karena kekurangan bertanya Pak, jadi dia mungkin kurang bertanya kepada dosen PA-nya atau apapun. Jadi ternyata yang dia mendengar dari senior bahwa mereka berpikir bahwa magang itu harus memiliki judul gitu Pak. Magang judul gitu. Jadi pas dia sampai di sebuah instansi itu Pak, jadi dia menyampaikan saya mau magang tapi saya mau mengimplementasikan ini loh, misalnya tentang jaringan Pak. Oh jadinya double kerjanya iya, ya Pak. KP sekaligus. Iya. Ada juga tuh yang kawan-kawan yang kemudian terjerumus di itu. Terjerumus di lubang hitam gitu. Iya. Itu permasalahan. Magang dapat PR project. Iya. Ada yang bertanya Pak, bagaimana kalau begitu ya? Saya bilang itu makanya kontrak di awal tadi, dibilang di awal tadi gitu. Bisa aja kita bukannya magang, tapi misalnya ada sekolah itu kita saat kita sampai sana kita wawancara, Bu, ini kami mau KP, tapi project ya gitu kan. Apa yang bisa kami bantu untuk memajukan sekolah ini di bidang IT? Oh nak, bikinkan kami aplikasi surat menyurat karena ini sulit. Bukan kami aplikasi perpustakaan. Nah, bikin kami website profil sekolah ini. Nah, itu kan bukan berarti saat kita KP di sekolah kemudian kita jadi magang gitu. Kan jadinya project, bukan magang. Nah, magang ini catatan buat teman-teman juga, buat kawan-kawan di sini, terutama teman-teman yang melihat video ini nanti. Magang berbatas waktu, sebulan selesai sudah. Tapi KP berbatas project berbatas produk. Selagi produknya belum selesai, maka KP pasti belum selesai. Seperti itu. Produknya selesainya 8 bulan, maka KP ya 8 bulan jadinya. Itu makanya carilah produk-produk yang memudahkan kita. Jangan sulit-sulit kali lah. KP itu mudah gitu. Jangan disulit-sulitkan. Nanti mau sulit ada semester 8 ya. Karena memang kurangnya informasi, jadi teman-teman juga anggapnya KP itu susah Pak. Jadi ya. Ini stigma yang perlu kita luruskan ya. Udah ada dokter gitu, oh KP bikin project nih, padahal nggak melulu bikin project, magang pun bisa. Bahkan sekarang banyak pilihannya dan teman-teman bikin pun video
Nah, Jadi ya, KP. bikin video profil Iya, prodi dan jadi benar. KP. Berarti kalau misalnya kita buat video, misalnya Pak, ada UMKM minta buatin video profil gitu. Iya. Itu bisa nggak sih Bisa, kalau Pak. maksudnya? Nanti kalau pembimbingnya bilang oke nih, tapi kan bobot kan ada bobot kerja ya. Hmm. Jangan teman-teman cuma tiktokan sih di kampus oke nih kan. Emang ada sebagian orang yang pengen seperti itu gitu ya. Tapi nggak boleh lah. Nah, Harus tetap ada standar. iya ada levelnya kan gitu levelnya. Tapi tidak sampai level skripsi gitu. Kan cuma 2 SKS kan? Iya, Pak. Kenapa 2 SKS harus selesai dalam 2 tahun gitu atau 1-2 semester gitu? Padahal 1 semester pun. Nah Pak juga, ini ada juga pertanyaan tentang project. Oke. Project ini kita harus mengambil data di tempat sebuah instansi, atau misalnya saya nih Pak, saya sendiri ingin misalnya membuat sebuah sistem seperti membuat aplikasi seperti Gojek misalnya Pak. Itu kan Kalian sendiri? project saya Mampu. sendiri Pak. Misalnya kan kawan-kawan tuh ada Misalnya, kan. mampu. Iya, Misalnya, mampu Pak. Pak, Misalnya misalnya. mampu kan kalau untuk saya sih belum mampu sih Pak. Mungkin kawan-kawan yang di luar Berarti sana. contoh. Iya, Contoh. karena ada pertanyaan seperti itu Pak. Boleh nggak Itu- sih? Dia nih udah punya ide nih Pak, punya ide membuat aplikasi tentang catering gitu ya, Oke. tentang pesan makanan gitu. Ya, siap. Boleh nggak sih kalau saya ngambil project itu tuh tentang kayak catering saya sendiri gitu? Oh, boleh sekali dengan konteks berarti kan project Pak, sama aja. Jadi gini, kita tidak berbicara itu punya kita, punya ayah kita, ataupun punya kita pribadi gitu ya, tapi kita mengimplementasikan yang kita miliki, ilmu kita yang dapat di kampus ke dunia nyata gitu. Dunia nyata itu kan bisa aja ya, usaha kita bangun UMKM atau perusahaan kita misalnya, ataupun apalah yang kita punya seperti itu. Berarti kalau project boleh di pada usaha kita sendiri Pak ya? Nggak Boleh. harus ke instansi, nggak perlu. Bahkan Rian Miftah, saking dibolehkannya KP itu mudah, bikin website saja boleh pakai CMS kok KP, boleh pakai WordPress, boleh pakai Joomla kalau masih ada ya, kita WordPress lah gitu, boleh kok. Karena tadi implementasikan, saat bicara implementasi, batasannya adalah ini sudah diimplementasikan belum Pak, masih local host, karena belum kan tadi saya bilang saya berbasis project maka berbasis produk. Oke, sudah selesai produknya, belum selesai Pak, maka belum selesai KP-nya. Pak, produknya ternyata selesai cuma dalam 1 minggu, maka dalam 1 minggu selesai KP-nya. Ya nanti laporan ya, Ya, langsung bisa sendiri. bisa seminar. Nah, jadi tahap tadi susun laporan yang kita lakukan tadi kan, susun laporan sudah di-ACC oleh pembimbing, daftar seminar lewat juga dari online tadi. Kemudian nanti dari pihak koordinator skripsi dan KP kita akan memberikan jadwal dan juga komunikasi. Teman seminar lulus sudah selesai. Nah, jadi kalau misalnya kan magang nih Pak, seminar KP-nya itu kalau untuk yang magang ini tuh gimana sih Pak pas kita presentasi untuk seminar itu? Oh iya, pertanyaan simpel. Kamu ngerjain apa aja di sana? Oh ini Pak, ini. Oke. Karena laporan udah bercerita. Apa yang kamu bercerita? Oke, dari sini apa sih yang kamu? Jadi pertanyaan gini, pertanyaan dari seminar KP itu seperti ini. Kalau yang magang ya, apa yang kamu dapatkan di sana? Itu kan sangat subjektif banget tuh. Iya. Pak, saya sana dapat teman, nah, dan teman saya kemudian mengajarkan saya begini. Ini kita cerita tentang masalah IT. Padahal Pak, memang kerja saya sebenarnya pada saat itu membantu maintenance. Tapi di KP ini saya menjadi melihat, oh begini ya sebenarnya pekerjaan IT di perusahaan itu seperti ini ya. Oh Pak, ternyata teman di luar itu orang lagi trennya ini loh Pak. Kan cerita itu. Tapi dari cerita-cerita itulah kami yakin, penguji yakin, oh you KP. Oke, selesai. Ada lagi gitu. Kan KP, magang. Nah, jadi kalau misalnya kita udah seminar nih, udah ACC, udah selesai, setelah seminar nih kita tuh harus ngapain sih Pak? Harus apa dulu nih yang dikerjain menuju skripsi? Oke, setelah seminar tentu kita melanjutkan hidup kita ya. Jelas Pak. Melanjutkan kehidupan yang nyata. Oke. Kemudian ya kan karena masih dalam semester itu ya kita masih kuliah ya. Karena itu masih semester, kita KP semester 7. Nah, semoga apa yang teman-teman dapatkan semester KP itu menjadi cikal bakal ide untuk ke judul skripsi. Tentu skripsi baru dikejar di semester 8. Tapi kan kita dapat idenya. Bahkan laporan KP bisa jadi udah menjadi setengah pekerjaan dari skripsi jika itu dilanjutkan. Tapi satu yang saya pengen sampaikan ke kawan-kawan yang nonton ini dan juga Miftah dan Rian,
kenapa kami bikin KP itu memang menjadi hal yang mudah gitu. Karena kami ingin KP ini betul-betul dikerjakan sendiri. Terus kalau KP dalam konteks dibantu kawan, ada juga yang ada KP beberapa kasus, tapi tidak banyak. Cuman ada beberapa kasus. Kemudian dibantukan, dia bikin KP, project, aplikasi ini gitu ya, sistem ini, iya. Kemudian ujung-ujungnya tidak selesai karena mungkin kita tidak tahu ya, kita tidak suzon. Selanjutnya ini dibantu kawannya, tanda petik. Akhirnya pas saat sidang seminar kita tanyain, kamu bikinnya pakai apa? Kok pakai Vmok ya? Bikinnya kamu pakai apa? Saya bikinnya pakai Exam, Pak. gimana? Padahal Exam kan web server kan. Jadi akhirnya, wow, ini berarti ada something wrong nih. Ini nggak lulus gara-gara dia tidak mampu bertanggung jawab pada yang dibuatnya gitu. Padahal KP itu cuma bikin apa yang kamu mampu. Selagi kalau memang kamu tidak mampu membuat yang orang bikin yang aplikasi sistem ini, kamu tidak banyak ranah nih. Nah, ini harus dinotis ya buat kawan-kawan, karena KP itu buatlah yang kalian mampu, jangan buat yang orang lain buat juga. Jadi kita nggak boleh KP itu ikut-ikutan temen jago bikin proyek, kalau kita nggak mampu gimana? Nanti pas menyulitkan diri kita sendiri kan, Pak? Iya, parahnya lagi teman yang membantu itu dibayar, Pak. Nah, udah dibayar, kita nggak dapat apa-apa, kita juga nggak ngerti apa-apa. Nggak lulus pula. Aduh, ngulang lagi, Pak. Kacau. Nah, apa lagi pertanyaannya? Itu aja ya? Mungkin itu aja sih, Simpel kali pertanyaannya. Dan untuk kawan-kawan, kalau misalnya ada ini yang ditanyakan lagi, kawan-kawan bisa langsung DM di Instagram HMTip ataupun di Prodi jika masih ada pertanyaan. Tentang apa aja? Tentang apa saja, tentang di semester 7, di semester 5, semester 3 atau semester 1 dari kawan-kawan yang Jadi narasumbernya beda-beda ya? Ya, tergantung dari pertanyaan kawan-kawan itu, Pak. Pokoknya khusus buat mahasiswa teknik informatika. Baik Pak Mitra, mungkin pembahasan tentang kerja praktek kali ini mungkin cukup sampai di sini, Pak. Dan terima kasih atas penjelasannya, Pak. Mudah-mudahan dari penjelasan Bapak ini kawan-kawan sudah paham tentang kerja praktek kali ini. Boleh saya closing statement ya? Oh, Ya, boleh. Jadi Silakan, Pak. yang pertama, teman-teman insya Allah program studi sekarang sudah memudahkan untuk pengurusan KP. Teman-teman tidak perlu datang ke kampus lagi, terutama seperti itu. Yang kedua adalah untuk ranah dari KP pun program studi membuat ini menjadi lebih luas. Teman-teman baca buku panduannya untuk ujian KP yang sekarang berlaku ini, banyak peluang-peluang kawan-kawan untuk ujian KP dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, kita benar-benar yang kita tekankan adalah jadikan KP ini sebagai sarana untuk jangka pendeknya adalah sarana untuk mendapatkan tema-tema dari skripsi ataupun tidak pun itu untuk mengembangkan soft skill kita. Nanti jika teman-teman magang, teman-teman masuk dalam suatu perusahaan, instansi dan sebagainya, teman akan melihat, oh begini loh dunia nyata dalam bekerja. Jadi peluang KP ini jangan dipandang hanya sebatas menyelesaikan mata kuliah. Karena kami mempunyai sudut pandang KP ini sangat penting, akhirnya yang ini kita mudahkan, esensinya tetap kita pakai gitu. Si KP itu dan manfaat-manfaatnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, jangan dibuat itu. Apalagi mengupah orang buat KP. Itu menjadi hal nanti yang bakal jadi bumerang bagi kita. Ya kalau lulus kan, Kalau ngulang lagi, menghabiskan semester waktu depan harus dapat potongan 30% ya kan. Nah, ya ini untuk olehkan tukang di atas ya. Oke, itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Mitra dan juga Saudara Rian yang telah membahas tentang kerja praktek ini. Semoga pertanyaan dan pembahasan dari kami menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau nanya seputar apa saja terkhusus untuk mahasiswa teknik informatika, silahkan. Dan kalian bisa DM Instagramnya HMTIF dan juga bisa kalian komen di websitenya informatika.umbri.ac.id. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.